menghendaki mentakdirkan kepada anak tersebut untuk mendahului kita. Pasti sedih. Dua anak mesti openi terus meninggal. Sedih tak? Sedih yang dijaga. Makanya Allah bertanya kepada malaikat, adakah anak seorang hambaku ini yang engkau cabut? Malaikat, na'am, jawab, iya ada. Fayaqulu, maka Allah berfirman kembali, obattum samrata fu'adi, obattum nyabut sapa sira kabeh malaikat samrata fu'adi ing uwohe atine kawula ingsun. Obat samrata fu'adi ing uwohe atine kawula ingsun. Maka Allah berfirman, apa mencabut anak itu pada baik nyabut buah hati. Tadi anak itu istipin beda dari hati kita. Nyabut anak pada baik nyabut hati kita, perasaan kita. Jadi kalau malaikat telah mencabut anak, berarti malaikat juga telah mencabut buah hati kita. Jadi Allah berfirman seperti itu. Jika kalian telah mencabut buah hatiku, kata Allah, fayaqulu Allahu ta'ala, fayaquluna, maka para malaikat mau jawab, na'am, jawaban iya. Ingsun nyabut anak, ya otomatis nyabut buah hati. Roke anaknya dicabut, otomatis buah hati seorang tua, buah hati orang tua merasa kecabutan, sehingga timbul kesedihan yang menderita kepada kedua orang tua. Setelah malaikat mencabut buah hati, Pak Yaqulu, maka ucap berfirman Pak Yaqulu, maka berfirman sapa Allah, mada qala abdi, mada ing mokol-mokolon apa qala ngendika sapa qala ucap sapa abdi kawulane ingsun, sapa abdi kawulane ingsun. Akhirnya ketika malaikat ini mencabut buah hati daripada kedua orang tuanya, maka Allah pun berfirman, madza qala, apa yang telah diucapkan oleh hambaku, apa yang telah diucapkan oleh hambaku ketika anaknya, buah hatinya ini dicabut ruhnya oleh malaikat. Pertanyaannya kembali kepada kita kapan anaknya dicabut rohnya sampai meninggal dunia, apa sih diucapkan? Sedih ya? Sedih jelas. Iya. Tapi dikene karena kaula niki kaula kan beriman, kaula kan beragama Islam, ucap kepriben fayaquluna, maka ucap sapa si malaikat hamidah, hamidah muji sapa si kaula ka ing panjenengan Tuhan Gusti Allah. Wastarja lan nyurunaken maca istirja, maca
ilaihi raji'un solusi kaula mau. Ketika Allah memberikan pertanyaan kepada malaikat, adakah anak daripada hambaku yang engkau cabut dan buah hati daripada kedua orang tuanya yang engkau cabut? Mereka malaikat menjawab iya. Sehingga Allah bertanya kembali kepada malaikat, "Madza qala abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Kemudian malaikat menjawab, "Fayaquluna hamidaka wastarja'a." Mereka hambamu memuji kepadamu dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang bakal nanti kena musibah, anak yang meninggal dunia, nangis, boro-boro akan memuji, nangis, sedih karena ngerasa oleh musibah. Memuji apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita oleh musibah, bisa beli memuji di Gusti Allah, salah satu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Justru nangis gerung-gerung, bahkan mohon maaf sampai terkadang pingsan deh bisa jadi. Karena apa? Masih belum menerima akan adanya musibah yang telah menimpa pada dirinya. Boro-boro ucapan alhamdulillah, namun mau saya sini kali alhamdulillah gak pakai kita deh. Akan tetapi ini musibahnya menimpa pada diri kita. Malaikat melaporkan kepada Allah bahwa kedua orang tuanya ini ketika diberikan musibah tersebut, mereka malah memuji dan mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lapor bisa dulu. Makanya pula ketika pelepasan pasti yuk bareng-bareng baca istirja innalillahi. Setiap kali pelepasan kesampaian kali bareng-bareng baca innalillahi. Makanya adakah orang tua ketika anaknya dicabut oleh Allah, kemudian orang tuanya memuji dengan mengucapkan alhamdulillah, nangis, sedih, tapi hatinya alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Ya namun gini, mohon maaf ketika meninggal terus adik anak dewe masa alhamdulillah dipoyoki pasti dilarui di moksije Warisan. pengen yang ambil ketemu masih anak-anak. Alhamdulillah. Makanya ini merupakan musibah. Kaya-kayanya kita lebih kuat tablik. Ketika dipakai musibah mokonon, anaknya meninggal, hatinya mengucapkan alhamdulillah. Terus masa innalillahi. Hari ini lagi yang bukan alhamdulillah siapa tahu. Waktu di lempeng yang Ngerayat paling ya. mati alhamdulillah berat. Masa ngerti gue udah apa ya? Saya mulai yakin wong tua nikene sing sanggup ngomong musik jika aku. Ternyata apa? Seseorang orang tua
yang ketika anaknya ini dicabut rohnya, dipanggil, diambil oleh Allah, dikembalikan oleh Allah, kemudian kedua orang tuanya ini mengucapkan alhamdulillah dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fayaqulullahu ta'ala, maka kemudian Allah berfirman kepadanya, ibnu abdu li'abdi baitam fil jannah, abnu mangkam bangunan sapa sira malaikat li'abdin karena kawulane ingsun bangune baitan ing umah, baitan ing gedhong, gedhonge umahe fil jannati ing dalam swarga, wasambulan ngaranana sapa sira malaikatku ing gedhong mau umah mau ngaranane baital hamdi ing umah pujian. Turane dihina sira oleh, mungkin dihina ya, kapan kita mengucap alhamdulillah, sangat mengucap aja satu-satu alhamdulillah. Tapi baru baca alhamdulillah langsung terpelek. Kelingan di karo Allah ada wong tua zaman bae. Wis nangkep sebab anak sira iki kanggo celekan besok di akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semau wong Ya. Iki apa terbukti sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Jadi ketika kita mohon maaf, naudzubillah min dzalik, ketika anak kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mari nangis alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan memuji kepada Allah dan mengucapkan innalillahi, Allah akan membangunkan baginya seorang hamba tersebut sebuah gedung atau rumah di dalam surga istimewa. Karena apa? Dheweke jelas menerima segala sesuatu apa yang telah menimpa pada dirinya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Kita bakal digawekna bangunan rumah di dalam surga oleh Allah, dan Allah menamainya rumah tersebut dengan Baitul Hamdi. Di surga enak dibangunkan di jero mandi. Jadi enak mati. Alhamdulillah juga anak mati. Yang alhamdulillah sampai hati lo itu. Jero hati baik alhamdulillah. Bari nangis karo Terutama di hati. Hati ini beli. Memuji kepada Allah, bahwa kita sampai ini dia kene Gusti Allah. Jadi hadis di sini menjelaskan bahwa ini sebuah keutamaan bersabar dikala kita ditimpa musibah. Musibah semacam ini termasuk musibah yang berat kita rasakan. Abot abot. Abot. Ya pengen atas ketok aja mau pengen. Pengen. Mau ngomong tua mati, alhamdulillah. Ya warisan. Alhamdulillah. Warisan. Jadi oleh ada warisan nih. Alhamdulillah. Ya Allah memuji sama istri. Alhamdulillah masih keliwat. Sama dikeliwat oleh. Alhamdulillah. Tapi ini keutamaan seseorang yang bersabar dikala kena musibah. Salah satu jenis musibah di sini yang paling berat yang kita rasakan adalah ditinggalkan oleh seorang
ditinggalkan deh karena meninggal dunia. Makanya meninggalkan. Jadi lamun kita masih urip dunia, masih kandidin, ditinggalkan anak berarti kita masih ketinggalan nih dulu. Dunia kan bismillah masih. Bismillah paling panggolan beda panggolan kami. Menggerakkan pakaian ini. Jadi makanya pada intinya barang siapa yang bersabar sewaktu ditimpa musibah semacam ini, maka akan memperoleh pahala besar, gede ganjaran. Terlebih salah satu keistimewaan yang terdapat dalam musibah ini, kalau anaknya ini masih belum balik, jelas akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Kapan anaknya belum masuk surga tanpa hisab? Ini maksud walad di sini. Kalau walad anak yang belum balik, itu ada walad. Dan daripada keutamaan ini, nanti juga anak tersebut orang kelemahan di surga DWK pengen bareng-bareng karena wong tua lorong, karena jelas dibangunkan rumah di sana. Artinya apa? Ini anak jelas dijamin masuk surga, ternyata kedua orang tuanya masih berada di dalam neraka. Ini aja. Kita jalan kita sadar bahwa orang di neraka, bareng-bareng mancing di surga. Itu maksud daripada celengan besok di akhirat mohon. Jadi anak kalau masih dulu balik meninggal dunia, kagok celengan besok di akhirat, bareng-bareng mancing di surga. Gue celengan dulu. Gue serang siji. Baik. Keguguran bayi ini termasuk. Contoh kita lainkan dulu keguguran ini termasuk keguguran dan kematian anak di dalam Islam. Salah satunya anak tersebut akan mengantarkan kedua orang tuanya bersama-sama masuk ke dalam surga. Si duit celengan saja. Maka betul. Celengan Siji kamu. Tapi alhamdulillah alhamdulillah ini kecelakaan. Bahkan itu alhamdulillah berarti dulu lega. Lamun anak dari celengan di akhir. Pencet ini celengan. Seakan ini pertanyaan syaratnya udah alhamdulillah. Memuji kalau Gusti Allah. Pencet celengan. Gerungnya celengan. Semakin ini musibah berat. Matakman bisa alhamdulillah kita. Jadi sing dulu alhamdulillah sekian kian alhamdulillah mau dulu itu Pencet. Kayak cumur. Hari ini mau burak ini Atau termasuk kecukuran. mau burakan itu. Kalau termasuk daripada pembunuhan. Iya, dari pembunuhan. Ya singarean deh dikuburan secara paksa. Oh, dan paksa yang Termasuknya adalah korban. Jelas. Aborsi. Kulma neraka menanti. Maka neraka yang menanti. Jadi kalau kita punya anak meninggal dunia, kita yang sudah memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan innalillahi, jelas sudah menjadi jamin menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya alhamdulillah. Orang masih kalingan baru nih kalau yang sekali kan beda. Itu kadang masih ingat. Kali kelingan ingat wajar. Iya. Karena apa? Mudah-mudahan daya ingat kita di dunia ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kelak di akhirat nanti.
Tapi syaratnya harus lega dengan alhamdulillah. Alhamdulillah kita benci dengan besok di ATM. Dia bakal dulu pantaran ya halus kadang sekali Ya, enggak. lalu aja karena buah hati kita sudah tercampur buahnya oleh Allah. Namun kita bersabar dengan memuji dan mengucapkan istirja ilahi. Yakinlah Allah akan membangunkan rumah di dalam surga, gedung istimewa bagi orang-orang yang bersabar. Arahnya apa? Baitul Hamdi. Buat di akhirat kita jalur pajak surga, Baitul Hamdi. Jalur gedongnya. Kolektif nih. Baitul Hamdi. Artinya Baitul Hamdi artinya rumah pujian. Rumah pujian. Baitul Hamdi. Ini jaminan khusus istimewa bagi kedua orang tua yang memiliki yang pernah ditimpa musibah anaknya meninggal dunia mendahului kedua orang tua sebelum balik. Tapi catatan anak tersebut belum balik. Itu sebagai jaminan. Harus balik orang. Ditanggung dewek. Karena sudah tertutup dengan syariat dosane pahalane kalau dewek. Hari COVID masih ditanggung oleh kedua orang belum terkena dosa. Hanya itu bisa masa usia puji lah. Balik. Balik, ya. Karena kena balik. Orang bisa makan kan? Ada. Karena ini kehendak Allah. Bukan karena kebetulan, bukan, tapi Allah yang menghendaki kepada kedua orang tuanya. Jadi lagi bagi orang tua yang memiliki anaknya telah meninggal dunia, kita harus bersabar dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah kita akan memperoleh gedung rumah di dalam surga. Jadi rumah istimewa khusus. Nanti kita akan hidup bahagia dengan anak kita. Siapaan kaplingnya karena Siapa habis? Bukan karena kapling lagi, rumah sudah jelas menanti kita di surga. Ya wis kok gugus gawe mana carane ya? Gawe mana? emang nggak ada orang mati banyak sih priwe kok. Sebab awas anak ini anak sing bisa dadekna gawa kita di surga, anak-anak sing dadekna kita mancing neraka. Oh, anak loro beli lu. Anak sing gawenya nengaken ati di wong tuane surga. Anak sing gawe mekel lara ati di wong tua neraka. Apa-apa nih gue anak pujare kono ngaji srok ampora srok pujare kalau hati-hati. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sing penting kita wis alokkan. Nurut atau beli tujuan kita. Iya, berarti Jika mau ngaji, belum ngaji. Jika mau sekolah, belum sekolah. Jika mau sembahyang, belum sembahyang. HP boy. Apa itu? Bisa anak belum sembahyang, bisa jadi mau dua orang sembahyang. Bisa anak belum sekolah, bisa jadi mau dua orang sekolah. Anak ampe-ampean baik karena mau ada dua ampe orang. Si guru ke wong tua sih. kalau kuliah kan HP sih, kadang-kadang HP baik sih prevent. Apa yang aku udah tes, udah dipakai ini.
Yes, sing penting ini hadis penjelasannya terkhusus bagi orang tua yang telah ditimpa musibah anaknya meninggal dunia sebelum usia balik. Jaminannya adalah baitul abdi di dalam surga. Bersumpah enak tidak enak umat aja. Subhanallah. Bisa nakaplingnya karena tenang. Kalau kayak orang tua deh, Baitul abdi semua ujian. Seperti syaratnya sabar. Kunci sabar memuji dengan baca alhamdulillah dan membaca istighfar. Kalau kita bersabar, insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik lagi. Orang dipakai anak sing lebih bagus, mesti Allah bisa jamin di surga dan gedung rumah yang megah, mewah, istimewa bagi orang-orang yang bersabar dikala ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab makanya itu musibah paling berat si dirasakan di Allah. Ini musibah paling berat. Bagi paham belum? Paham ya? Anak ingin sebenarnya besok di akhir bareng mancing isur digawe gedung rumah arane Baitul Hamdi. Artinya Pak rumah puji pujian. Istiqomah mugi-mugi bermanfaat dan pulang lagi supaya bisa ajak kalian balik. Mudah-mudahan orang yang besok isur surga. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala